Lihat tuh, mereka itu nggak ada malunya ya. Bilangnya udah cerai, sekarang kelihatan baik-baik aja tuh. Hahaha, itu artinya hanya settingan. Duh, acara sebesar ini harus ngundang orang yang banyak settingannya. Ih, gak dulu deh. Orang gak punya malu ya gitu tuh. Kita pulang aja yuk. Aku nggak mau ada di sini. Aku nggak kuat diomongin sama orang-orang. Takut, kita aja baru nyampe. Masa kamu udah nyerah sih? Udah, kamu jangan dengerin omongan mereka. Tapi aku sakit hati. Kamu sih nggak punya hati, makanya nggak sakit. Heh, omongannya jangan ngomong sembarangan kamu. Nando, kenapa tangan kamu hilang? Hah, apa yang terjadi sama tubuhku? Tangan kamu juga. Kenapa tangan kita jadi gini? Tanganku menghilang. Nando, gimana ini? Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Terima kasih semuanya yang udah datang ke acara yang berharga untuk kita. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton siaran langsung kami. Baru kali ini datang ke acara nikahan. Banyak banget disiarkan di sosmed. Mereka mau nikah apa mau live streaming sih? Mana nggak ada kursi lagi? Ya nggak enak banget, masa makannya berdiri sih? Wih, enak juga ini kuenya. Kalau dibawa pulang boleh gak ya? Astagfirullah, Bu Lima, Ibu ngapain di sini? Bangun Bu, jangan bikin malu. Ih, kenapa sih Mbak? Saya lagi menikmati kue nih. Lagian kenapa nggak dikasih kursi sih? Tapi nggak dibawa juga dong Bu. Ngapain coba Ibu di bawah gitu? Ya mau gimana lagi? Mbak Koko, kita pulang aja yuk. Saya kurang nyaman nih di sini, banyak kamera. Lagian kenapa harus ditayangin di berbagai sosmed sih Mbak? Bisa lah Bu, biar nanti Pipil. Kan lumayan kalau Pipil banyak endorse, iklan, pokoknya dapat untung banyak lah. Oh gitu ya. Ya udah, kita pulang aja yuk. Kita juga udah salaman kan sama pengantinnya. Iya Mbak, ayo. Aku dapat info kalau kita dapat banyak endorse. Bukan cuma itu aja, kita dapat beberapa tawaran iklan. Itu bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Aku juga dapat info kalau acara pernikahan kita ini trending topik tahu. Gak sia-sia kita nikah. Iya, kamu bener. Gak sia-sia kita tayangin pernikahan kita banyak di sosmed. Aku mau ke teman-teman aku ya. Kamu di sini aja. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Kita ada sesi foto. Iya, aku tahu. Semuanya berjalan dengan lancar. Ini yang aku mau. Yang ini videonya udah viral. Tapi masih ada yang lainnya yang seharusnya juga viral. Ada gunanya juga ya semua ini. Aku jadi nggak usah repot-repot bikin keluaran uang yang banyak buat biaya nikah. Banyak endorse-nya. Jangan lupa swipe up ya. Ini limited edition banget. Seneng banget aku. Ngomong apa sih kamu? Datang-datang tiba-tiba kayak gitu. Ih, sirik aja sih kamu. Aku itu lagi mengekspresikan kesenangan aku. Ini itu bentuk kebahagiaan tahu. Iya deh, iya. Jangan banyak-banyak belanjanya. Uang kita itu belum stabil. Jadi kamu harus hemat. Gak usah lah hemat-hemat. Uangnya pasti bakal ada lagi kok. Percaya deh sama aku. Kita itu harusnya menikmati semuanya dengan tenang dan nyaman. Iya deh, terserah kamu. Percuma ngomong sama kamu. Iya, lihat nih. Kita harus bikin konten baru. Manajemennya udah turun 15% minggu ini. Ya meskipun ada video yang naik, tapi ini buat antisipasi. Aku gak mau kalau nanti lebih menurun. Iya, tenang aja. Nanti juga naik lagi kok. Percaya sama aku. Jangan terlalu santai. Jadi konten kreator itu harus konsisten. Dan yang pasti selalu mempersiapkan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Aku gak mau kalau sampai followers kita turun. Dia itu terlalu takut. Aku yakin kok gak bakalan turun. Dia malah ketakutan gitu. Endorse sama iklan kan masih aman. Aku sih gak peduli. Yang penting aku masih bisa belanja sesuka hati dan beli apapun yang aku suka. Yang penting bisa beli barang-barang mewah. Gila, fit kalian estetik parah. Gue yakin banyak yang endorse kalian. Iya dong, semua ini karena kerja sama tim dan sedikit drama. Drama? Main drama juga ternyata. Gua pikir lo itu anti drama.
Gue emang gak suka drama, tapi kalau drama bisa bikin gue kaya dan terkenal, gue bakal tetap ngelakuin itu. Gue tebak pernikahan lo itu pasti ada hubungannya. Jangan bilang kalau semuanya itu bukan sepenuhnya karena cinta. Bisa iya, bisa juga enggak. Terus kalau seandainya lu sama Vivi nggak viral lagi, followers kalian turun, apa yang kalian lakukan? Besok kita ada foto di Bali ya. Brand resort itu udah nanya lagi. Oke, setelah ini kita siap-siap. Kalian lagi ngomongin apaan sih? Kok kayak seru banget? Gue nggak diajak nih. Gak usah kepo, kita pulang yuk, kita harus siap-siap. Mereka itu kayak terlalu obsesi deh. Vivi, kamu cuman pamer tas setiap hari. Mana konten yang bikin orang stay? Konten yang dia pikirin cuman gitu-gitu doang, gak ada yang menarik. Kepalaku pusing banget. Gimana caranya biar viral? Bikin konten apa lagi? Followers juga semakin berkurang. Aku gak bisa biarin followers aku semakin berkurang. Kenapa kamu nyuruh aku kesini? Aku lagi pesen baju. Kamu itu bisa nggak sih jangan belanja mulu yang dipikirin? Konten kita tuh semakin turun, banyak yang unfollow. Kamu yang dipikirin cuman itu doang. Loh, kamu pikir kerjaan aku kayak gini doang? Kamu lupa kalau aku yang bikin konsepnya, aku yang mikirin idenya. Kamu tinggal syuting doang. Tapi buktinya masih banyak konten dari ide kamu itu yang gak viral. Ya terus, maunya bikin konten apa? Kamu maunya gimana? Jangan marah-marah doang dong. Manajer bilang kita bisa coba bikin drama sedikit. Netizen suka yang kayak gitu. Aku sih mikirnya kita bikin drama perceraian aja, biar ramai sekalian. Kamu serius? Pura-pura ribut atau cerai beneran? Gak mungkin cerai beneran kan? Cerai beneran buat konten. Jangan ambil keputusan yang bodoh. Aku gak mau itu terjadi. Kita obrolin nanti aja ya. Aku tahu kalau kamu itu keberatan, tapi ini cara yang ampuh buat kita viral. Berita di mana-mana. Aku cuma mau kalau kita bisa viral lagi. Ya terserah kamu aja lah. Aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Aduh, dia malah ngambek lagi. Kenapa jadi ngambek terus sih? Kan ini juga demi kebaikan bersama. Ibu lagi ngapain sih? Kenapa bu? Kok malah marah sih? Istighfar bu. Saya ditipu bu. Ditipu sama siapa bu? Kalau ngomong tuh coba yang jelas bu. Saya gak ngerti. Saya ditipu sama si Vivi dan si Nando. Mereka nikah cuma buat konten. Terus sekarang ada kabar mereka mau cerai. Ya ampun bu, saya pikir soal apa? Jadi cuma soal itu. Ya udahlah bu, itu kan bukan urusan kita. Gak penting juga buat kita. Yang penting itu kita. Shh, jangan ngomong kayak gitu. Ini jelas penting buat saya karena mereka tetangga saya dan saya pernah datang ke acara pernikahan mereka. Saya merasa ditipu, Bu. Yang penting kita nggak rugi secara finansial, Bu. Kalau soal kayak gitu mah biarin aja. Iya juga sih, tapi ya tetap aja saya ngerasa sakit hati. Sakit hati saya, Bu, kayak teriris-iris. Terlalu berlebihan itu nggak baik loh bu. Jadi sakit hati gini kan. Gini ya bu, mereka itu bukan siapa-siapa kamu. Jadi gak usah dibawa ribet. Nah, saya setuju sama omongannya Bu Nana. Ya meskipun kadang saya suka penasaran sama konten mereka. Iya juga ya. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur sakit hati dibohongin. Saya mau pulang ya ibu-ibu. Mau istirahat, capek juga ternyata. Bu Lima itu tingkahnya suka ada-ada aja ya. Ya namanya juga Bu Lima. Dia itu tingkahnya selalu ada aja. Banyak gebrakannya. Tadi overthinkingnya juga banyak. Tuh kayak tadi. Pasti itu hasil dari overthinking dia. Saya yakin sih. Kita jadwalkan pengumuman perceraian di live IG. Pastikan kalian saling unfollow pas jam 7 malam. Tapi beneran yakin semuanya bakal lancar. Aku takut kalau ini malah jadi bumerang buat aku sama Nando. Drama selalu berhasil. Kamu nggak usah khawatir Vivi. Orang-orang akan percaya. Ini demi followers kalian. Saya yakin nanti followers kalian akan naik, bahkan mungkin lebih. Aku tahu ini sulit buat kamu, tapi ini demi masa depan kita. Gak ada yang bisa kita lakukan selain ini. Kamu itu beneran gak cinta ya sama aku? Kamu itu cuma mikirin diri kamu sendiri. Ini bukan soal cinta dan gak cinta, tapi ini soal masa depan kita. Kamu mau kalau followers kita itu berkurang, endorse juga makin berkurang. Yang ada kita gak punya penghasilan. Aku gak mau jadi kafir miskin.
Aku juga nggak mau miskin. Tapi apa harus dengan cerai? Aku rasa itu enggak. Terus kamu maunya apa? Kamu maunya gimana? Coba kamu pikirin, ide apa yang bisa mempertahankan followers kita? Cukup, jangan bertengkar. Kita di sini lagi cari solusi. Kalian duduk. Saya tahu ini berat, tapi pilihan ada di tangan kalian. Maunya seperti apa dan gimana? Yang jelas, ini untuk mempertahankan semuanya. Harus ada yang dikorbankan. Ayolah Vi, ini demi konten. Tinggal bikin live IG aja. Siapa yang akan menjamin kalau ini semua akan berhasil? Kalau gagal, gimana coba? Kita masih punya cara yang lain. Kita pikirin itu nanti. Ya udah, terserah kalian aja. Aku ikut aja. Kabarin kalau mau live streamingnya. Semua keputusan ada di tangan kamu sekarang. Apa kamu serius dengan ini atau enggak? Gak ada cara lain. Ini satu-satunya cara. Kalau cara ini gagal, kemungkinan saya akan berhenti. Kita memutuskan untuk bercerai. Apapun itu alasannya, kami berharap itu keputusan yang terbaik. Nggak usah pura-pura sedih kayak gitu. Palingan juga settingan. Dari awal juga mereka nikah itu karena settingan. Ini juga paling cuma settingan. Pasangan settingan kayak gini nggak bakalan ada yang percaya. Kita serius sama perceraian ini. Tidak ada settingan apapun. Tolong jangan bilang kalau ini settingan. Sabar Vi, saya tahu kalian tidak ada yang percaya. Hanya saja semua ini sungguhan. Saya dan Vivi memang bercerai. Akan saya tunjukkan surat perceraiannya. Kenapa dimatiin? Kita kan masih live. Aku gak sanggup baca komentarnya, Nando. Emangnya kamu gak kesel? Aku beneran kesel, Nando. Mereka itu bisa-bisanya ngehina kita. Ya itu kan udah jadi resiko kita. Kita juga gak bisa menghindar. Iya maaf, aku sedikit kepancing emosi. Aku udah telanjur kesel dan kayaknya nggak ada gunanya juga kita live. Banyak yang nggak percaya. Pokoknya aku nggak mau live streaming. Oke, kalau emang kamu nggak mau live lagi, sekarang kita tinggal tunggu aja respon netizen gimana. Kalau bagus ya kita terima, tapi kalau sebaliknya kita pikirin cara yang lain. Semuanya hancur. Endorse dan iklan semuanya lenyap. Aku juga harus jual semua barang-barang aku demi bayar hutang-hutang. Sekarang aku nggak tahu harus berbuat apa. Udah Vi, jangan kayak gini. Aku sedih lihat kamu kayak gini. Semuanya gagal, Nando. Gak ada yang berhasil. Semua orang semakin benci sama kita. Bukan cuma itu aja, followers kita juga semakin sedikit. Aku gak tahu lagi harus apa. Aku tahu, aku juga pusing sama followers kita yang semakin berkurang. Tapi aku sedih. Maaf, gara-gara ide konyol aku, semuanya jadi kayak gini. Semuanya jadi berantakan. Semuanya sudah hilang, Nando. Aku gak punya apapun lagi. Gimana caranya kita balikin ini semua? Iya, aku tahu kita habis, Vi. Gak ada lagi yang percaya sama kita. Tapi kita bangkit ya. Kita yang buat semua ini, sekarang kita menuai akibatnya. Tapi setidaknya kita masih punya satu kali kesempatan lagi. Kesempatan kayak gimana coba? Ada acara festival untuk konten kreator. Kita bisa ke sana. Di sana pasti banyak influencer. Kita sekalian buktikan kalau kita masih layak. Semoga itu jalan yang terbaik ya. Aku gak mau kalau kita gagal lagi. Aku gak mau kalau kita gagal lagi. Iya, semoga gak ada lagi kegagalan. Kamu kenapa? Masih mikirin komentar orang-orang? Itu jelas, Nando. Siapa yang gak kesel coba? Banyak orang yang udah gak percaya lagi sama kita. Ya mana aku harus seneng gitu? Kenapa berhenti? Kita masih jauh. Aku cuma mau mastiin aja. Takutnya tiba-tiba di sana kamu nangis. Udahlah, gak usah dibahas. Aku juga udah pasrah. Cuma aku takut aja kalau di sana nanti dinyinyirin. Kalau itu aku gak bisa mastiin. Tapi ini kesempatan terakhir. Kita tunjukin kalau kita masih relevan. Ya meskipun semua orang benci kita, tapi kalau ini yang terakhir, aku gak tahu harus gimana. Mungkin aku bakalan berhenti kalau acara ini gak berhasil.
Kenapa orang-orang ngeliatin kayak gitu ya? Kita bener-bener dijauhi sama orang-orang. Kamu tenang ya, kita bisa kok. Mungkin orang-orang cuma sensi aja sama kita. Lihat tuh, mereka itu nggak ada malunya ya. Bilangnya udah cerai, sekarang kelihatan baik-baik aja tuh. Hahaha, itu artinya hanya settingan. Duh, acara sebesar ini harus ngundang orang yang banyak settingannya. Ih, gak dulu deh. Orang gak punya malu ya gitu tuh. Kita pulang aja yuk. Aku nggak mau ada di sini. Aku nggak kuat diomongin sama orang-orang. Takut, kita aja baru nyampe. Masa kamu udah nyerah sih? Udah, kamu jangan dengerin omongan mereka. Tapi aku sakit hati. Kamu sih nggak punya hati, makanya nggak sakit. Omongannya, jangan ngomong sembarangan kamu. Nando, kenapa tangan kamu hilang? Apa yang terjadi sama tubuhku? Tangan kamu juga. Kenapa tangan kita jadi gini? Tanganku menghilang. Nando, gimana ini? Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Tolong, jangan diam aja. Tolong kami. Kenapa ini? Wah, ini sih udah pasti azab. Iya bener banget, ini azab buat mereka. Mereka berdua orang yang mempermainkan pernikahan dengan seenaknya bikin konten tentang pernikahan dan perceraian cuma karena followers. Miris banget sih liatnya. Ini jadi peringatan dan pelajaran buat kita semua. Gak mau deh bikin konten yang kayak gitu. Jauh-jauh pokoknya kita bikin konten yang waras-waras aja. Bu, berhenti Bu, saya dapat gosip. Kenapa Bu? Si Vivi sama si Nando jadi papan reklame. Hah? Yang bener aja Bu, mana ada orang jadi papan reklame. Jangan bercanda Bu. Saya nggak mungkin bohong Bu. Nih lihat aja sendiri. Hah? Iya Bu, kok bisa ya? Bener-bener ini di mana ya? Kayaknya di lapangan gitu sih Bu. Tapi saya masih nggak percaya sama apa yang terjadi. Kok bisa ya jadi papan reklame? Lah, Ibu aja bingung, apalagi saya. Bu, saya jadi penasaran deh. Mau ke sana nggak Bu? Sama Bu, saya juga penasaran. Ayo Bu, kita ke sana. Waduh Bu, rame juga ya. Gak nyangka serame ini. Tuh lihat tuh itu Bu, mirip banget sama si Vivi dan si Nando. Iya, saya merinding. Kok bisa ya dia jadi kayak gini Bu? Gak habis pikir deh saya. Ajab kayak gini ada ya ternyata. Ya bagi sebagian orang mungkin gak akan percaya, tapi buktinya jelas udah ada di depan mata. Saya miris ya liatnya. Mereka menikah bahkan sampai bercerai hanya karena followers. Semua yang ada di sosmed bohong. Mereka cuma ngejar likes dan followers. Di dunia yang tak lagi peduli pada kenyataan, mereka jadi pengingat. Terlalu haus sorotan bisa membuat kamu jadi tiang bisu. Disorot tapi tak pernah benar-benar didengar. Mengejar kesenangan dunia itu tidak ada gunanya ya Bu. Semuanya kayak sia-sia. Bener Bu. Mau sampai kapan kita di sini Bu? Kita pulang aja yuk Bu. Iya, ayo. Saya juga ada kegiatan lain. Harus pulang cepat.